Selamat malam semuanya, selamat malam juga untuk para mahasiswa yang sudah hadir dan tentunya untuk narasumber nih yang menyempatkan waktunya. Pak Rektor, terima kasih, Gubernur, Pak Wehan, terima kasih, Bang Wali, terima kasih. Malam ini kita akan diskusi publik ya. Ini acara dalam rangkaian acara hari ulang tahun BOT TNI yang ke-8 tahun. Besok puncaknya tanggal 11 November. Makanya hari ini masih dalam rangkaian acara dalam tema Tangerang ini sebagai pintu gerbang Indonesia. Kita mulai aja. Plus ya semuanya. Ya, kita mulai sesuai dengan tajuknya. Awal-awal kami minta komentar sedikit dalam tema ini, Tangerang pintu gerbang Indonesia. Yang pertama saya tanya ini pasti yang pengelola Bandara Soekarno-Hatta dulu, Bang Wali. Sebagai Bekom bagaimana? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Andika. Sebelumnya izin mengenalkan diri, saya Khalid Muardi dari Senior Manager Brand Communication and Legal Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Seperti yang disampaikan tadi oleh Bang Dika terkait dengan Tangerang sebagai pintu gerbang Indonesia. Ya, dari perspektif kami selaku pengelola bandara, yang kebetulan bandara ini secara geografis ada di wilayah Banten, Provinsi Banten, tepatnya di Kabupaten Tangerang dan juga Kota Tangerang. Jadi Bandara Soekarno-Hatta itu ada di dua lokasi tersebut, yang memang 2/3-nya adalah Kota Tangerang dan sepertiganya itu masuk wilayah Kabupaten Tangerang. Nah, tentu ini kami sebagai cerminan pintu gerbang Indonesia sesuai dengan visi di kami juga di Angkasa Pura. Ini kami terus berupaya melihat ini sebagai suatu miniatur Indonesia. Jadi dalam hal pengelolaannya kami memberikan sentuhan tematik. Jadi selain infrastruktur yang dibangun, kami juga menyiapkan seperti kesenian atau parade budaya yang tampil di Bandara Soekarno-Hatta untuk menunjukkan kepada penumpang baik yang domestik maupun internasional bahwa ini loh cerminan dari Indonesia. Jadi kami menggandeng Porkapsi untuk mengadakan event yang rutin maupun yang tidak rutin, yaitu seperti parade budaya dan juga membuat spot-spot yang instagramable tematik, sehingga ini sebagai cerminan bahwa inilah pintu gerbang Indonesia yang posisi atau lokasi berada di Tangerang. Selain itu juga kami tentu selaku pintu gerbang masuk dari udara, ini juga mensupport atau mendukung event-event baik itu yang sifatnya internasional maupun nasional seperti yang saat ini berlangsung, yaitu kegiatan G20. Ya, kami memberikan andil substansi dalam mensukseskan kegiatan-kegiatan tersebut, sehingga kami harapkan dengan Bandara Soekarno-Hatta sebagai gerbang Indonesia yang berkedudukan di Banten dapat memberikan substansi yang maksimal untuk Pemkot dan Pemda serta Provinsi Banten. Mungkin itu Bang. Terima kasih. Plus dong Bang Maulik nih, jaga Bandara Nasional Soekarno-Hatta. Oke, di malam ini momen spesial kita kedatangan Gubernur Banten periode 2017-2022 Bapak Wahidin Halim. Beliau juga pernah menjabat sebagai Wali Kota Tangerang 2 periode dan sangat lama mengabdi ya sebagai birokrat ini. Dari tema ini apa nih yang bisa dipetik nih Pak Wehan izin? Bisa komentarnya sedikit tentang pintu gerbang Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Pada waktu saya wali kota itu, kalau kita dari mana-mana tiba di bandara, selamat datang di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Saya protes Pak,
sebenarnya akrab karena seluruh wilayah bandara di Bapak Bandar Tangerang Kota dan Kabupaten. Jika saya usulkan, saya protes atau saya usulkan ke Menteri, coba namanya selamat, ya kan? Sekarang selamat datang Bandara Soekarno Tangerang Banten, ya kan? Ada juga Jakarta, tapi saya nggak begitu pusing. Jadi karena memang Tangerang itu sesuai dengan Kepres 13 tahun 2019 itu kan jadi Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, sehingga dari aspek kewilayahan, geografi kewilayahan itu sebenarnya merupakan satu kesatuan antara Tangerang, Bekasi dengan Jakarta. Walaupun secara administratif itu masing-masing kita punya daerah otonom masing-masing. Bagian itu kita bagian dari konsep megapolitan. Jadi kalau kita lihat ada metropolitan dan megapolitan, pengembangan megapolitan itu kan menjadi kawasan yang satu kesatuan. Jadi sebenarnya begitu kan kebijakan pemerintah tidak mendiskriminasi antara Jakarta dengan Tangerang dan kabupaten sekitar. Dalam mendesain pemerintahan kita juga sama, perencanaan juga sama. Karena persoalan kita ini bisa persoalan urbanisasi, perindustrian, terus infrastruktur dan sebagainya. Nah, bandara karena dia mewakili negara Indonesia, di mana tamu-tamu harus ditempatkan sebagai wakil dari negaranya, dan kita boleh menghadirkan kesatuan secara internasional, menghadirkan nama baik bangsa, sehingga memang bandara itu dikelola oleh pemerintah pusat, lalu menugaskan Pak Angkasa Pura juga sebagai pengelolanya, sebagai BUMN. Jadi dalam bandar itu mereka punya otoritas yang tidak bisa kita intervensi. Kita harus memberikan dukungan agar tercipta bandara yang punya citra yang baik, karena mewakili citranya Indonesia. Kalau kita cuma bicara pintu gerbang, di mana satu ibu kota berkembang karena ada sarana transportasi, bandara, tempat orang datang, tempat imigran datang, tempat dari mana datang, dan di situ terjadi kerjasama dalam peradaban. Justru ada bandara yang saya tahu memberikan memberikan insentif kepada daerah sekitarnya, karena dengan bandara terjadi kerumunan, orang pada datang ke bandara ini juga ada terbuka lapangan kerja yang diuntungkan. Atau paling tidak kalau kita ke mana-mana, kamu tinggal di mana? Tangerang. Oh, sekarang naik tuh grade-nya kebanggaan kami, dan saya bangga karena bandara ada di Tangerang. Tapi sebenarnya banyak dampak positifnya, banyak juga ada negatifnya. Tapi yang kita lihat bahwa dengan adanya bandara sebagai tempat kedatangan orang-orang negeri, itu memberikan daya efek, daya dongkrak, dan insentif untuk masyarakat sekitar. Nah, karena itu pada waktu saya jadi wali kota, saya sebelum ada di wali kota, saya bikin itu sekolah SMK penerbangan bersama dengan Angkasa Pura. Karena saya bilang bahwa orang Tangerang harus jadi pilot atau paling teknis pesawat. Jangan hanya nonton pesawat, lihat pesawat, tapi juga harus aktif. Nah, ini sudah menghasilkan kesuksesan yang juga banyak bekerja di sini. Begitu juga perguruan tinggi harus menangkap, harus ada upaya merespon dengan hadirnya bandara. Bisa dalam
bekerjasama bersama secara teknologi. Apalagi di era sekarang ada transformasi teknologi. Dan ini memang kalau kita ketinggalan, kita akan kita bagus karena semuanya kita akan ketinggalan. Nah, bandara saya kira menjadi pusat peradaban, jadi pusat pengembangan suatu daerah, kota, dan juga pusat transformasi teknologi dan macam-macam. Saya kira itu sementara. Terima kasih, plus dong. Ini menarik ya, sesuai dengan tagline kita buat TNI bangga jadi orang Tangerang. Karena kalau misalnya baru ini mendarat terus selamat datang di Bandara Internasional Soekarno Tangerang. Oke, untuk yang ketiga nih dari akademisi nih, menurut kacamata profesor nih sebagai rektor UNIS juga, bagaimana nih Prof dalam tema ini? Oke, terima kasih Pak PH sebagai mantan gubernur dan juga mantan wali kota yang lama dan sahabat juga, dan juga Mas Olik yang punya kapasitas untuk pengembangan bandara dan bagus lagi ke depan. Saya melihat dalam posisi lain ya, dalam konteks Kota Tangerang kalau ingin menjadi gerbang atau pintu utama masuk Indonesia, tadi Pak WH sudah bilang ada sebuah proses perubahan akibat adanya perpaduan budaya dari berbagai masyarakat yang datang ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kemudian transit di Tangerang. Terjadilah pergesekan budaya, perubahan sosial, perilaku dan lain-lain. Maka sebagai akademisi saya melihat pada posisi lain, bukan melihat pada posisi kesiapan infrastruktur, sarana prasarana, meskipun itu sangat penting. Tapi posisinya adalah sebagai barometer nasional. Satu hal yang paling penting adalah sumber daya manusia. Ya. Kalau sumber daya manusianya sudah siap, saya yakin Tangerang menjadi barometer nasional itu akan terjadi. Nah, oleh karena itu, saya tahu bahwa berapa jumlah penduduk Kota Tangerang yang bisa melanjutkan pendidikan tinggi, karena saya sebagai pengelola pendidikan tinggi, dengan jumlah pendidikan tinggi yang banyak sekali di Kota Tangerang ini belum bisa menampung seluruh lulusan SLTA atau SMA, SMK plus tadi ya, kalau dia melanjutkan setengahnya saja belum cukup. Oleh karena itu ini suatu hal yang sangat potensi yang sangat besar kalau suatu saat bahwa Kota Tangerang ini berkembang lebih baik lagi ke depan. Saya yakin harus didukung oleh sumber daya manusia yang kuat. Minimal sekian persen saja lulusan perguruan tinggi bisa mengisi pada pos-pos tertentu dalam konteks pengembangan Kota Tangerang atau Tangerang Raya sebagai gerbang Indonesia. Ini akan sangat menguntungkan. Oleh karena itu saya berharap ada beberapa kebijakan yang sangat bagus dari level nasional dan provinsi dalam konteks pengembangan sumber daya manusia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, persoalan yang kedua adalah infrastruktur yang berkaitan dengan daya dukung terhadap terjadinya perubahan budaya, perubahan perilaku, perubahan lingkungan dan lain-lain. Ini juga harus disiapkan oleh Kota Tangerang. Salah-salah ini posisi negatif tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Wah itu akan terjadi. Tetapi kalau sudah ada kesiapan dari mulai kebijakan sampai pada hal-hal yang lebih kecil, sudah siap, saya yakin hal-hal positif yang akan diperoleh atau suatu hal yang sangat menguntungkan bagi pengembangan Kota Tangerang sebagai sebuah barometer gerbang nasional. Itu saja. Terima kasih Prof dong buat rumah nih Prof. Oke, kita lanjut nih pertanyaannya ada substansial. Belum lama ini saya juga pribadi diskusi dengan Pak Wehan Tangerang dulu sampai sekarang gitu. Beliau diangkat dulu lahan pertanian, berubah lagi industri. Sekarang ada Bandara Soekarno-Hatta gitu kan, sebagai pintu gerbang Indonesia. Saya mau lihat di sini bagaimana ini terutama Pemda atau Pemprov, Pemkab maupun Provinsi Banten memaksimalkan
provinsi ini Pak. Kan kita kan kalau Tangerang itu sering disebut tagline-nya kan sebagai kota industri gitu. Sekarang sudah berpindah. Yang menurut Bapak yang kemarin juga daerah pertanian, sekarang berubah lagi industri, sekarang jadi pintu berbagai jenis. Terima kasih Pak. Ya, yang pertama kan tadi kita bicara fokus pada memposisikan bandara sebagai pintu gerbang, dan dari situ kan mulai terjadi komunikasi secara internasional, ada pertukaran budaya sebagaimana yang tadi sampaikan, juga transformasi informasi. Di situ terjadi proses asimilasi, alkulturasi, ada perkawinan dan sebagainya. Begitu juga kehadiran bandara menarik dari berbagai daerah, sehingga ini menjadi push factor, jadi faktor yang memberikan daya tarik bagi orang-orang datang sini, sehingga dengan cepat penduduk Tangerang Kota pada tahun 2003-2004 masih sekitar 500-an. Dalam 2012 ada 1,2 juta. 2007-2013 pasca saya jadi wali kota sudah hampir 2 juta. Ini berarti memang masyarakat Tangerang itu heterogen, multikultural dari berbagai daerah. Mungkin bisa jadi teman-teman yang ada sekarang yang masih itu dari berbagai daerah. Salah satu adalah tahu bahwa Banten atau Tangerang punya bandara. Tahun 2000 atau 1970 Tangerang terkenal sebagai daerah industri. Masih satu kabupaten di mana JKR sebagai pusat industri yang ekspansi dari Pulau Gadung, ekspansi dari Jakarta, tetapkan karena biasanya di ibu kota daerah berbeda itu berkembang industri, perdagangan, dan sebagainya. Tapi ketika bandara ditempatkan di Tangerang lalu bergeser ke kabupaten sampai ke Serang dan sebagainya, karena setiap ada aktivitas industri berapa sekitar dia bandara di mana, terminal di mana, transportasi berapa menit, termasuk tumbuh berkembang perusahaan perumahan BSD, Sultra, ada 180 perumahan yang ada di kota Tangerang, termasuk tumbuh perguruan tinggi. Di situ harapan saya dulu, tapi alhamdulillah sekarang para terbelah tadi udah jauh berubah. Harusnya kondisi itu nomor 1 di Banten. Dan sekarang nomor 1 juga. Nomor 1. Sekarang para Buddhis pun tempatnya sangat strategis. Ke bandar kemana, ke Jakarta juga. Guru sahabat saya belum ada Buddhis. Saya orientasi ke Jakarta. Makanya kami keluarga ke Universitas Indonesia. Karena dulu bapak kan ada perguruan tinggi di sini. Orang-orang mau ke Yogyakarta, ada yang ke Bandung. Belum ke sini, tapi belakangan sudah mulai karena Unis menampilkan dirinya sebagai perguruan tinggi yang sekarang sudah dikenal. Berkat ini sahabat saya sering bagi rektor sama pergi ke rumah, mau jadi rektor, kenapa jadi rektor Unis? Karena rektor Unis ada duitnya kan bisa jadi rektor. Tapi udah saya tadi bahwa apa keren rektor aja. Nah sebenarnya bisa dijalin hubungan antara perguruan tinggi dengan Bandar Soekarno-Hatta. Dari sisi dana ada CSR, ketimpangan sebenarnya ini memang harusnya bisa bermitra. Perguruan tinggi melahirkan tenaga-tenaga profesional dan bandara membuka ruang itu. Apakah sekarang ada kerjasama? Saya belum tahu. Kalau kita fasilitas saya waktu gubernur dengan Chandra Asri sudah ada kerjasama. Bahkan Chandra Asri itu kasih beasiswa
juga membiayai dosennya. Nggak tahu kan apa bandara ada angkasa pura sama belum? Sudah. Dia dibantu berarti. Itu bantu banyak. Plate angkasa pura itu, ya kan? Ya plate itu kan lingkungan itu. Bantu ini teman-teman mahasiswa yang mau sekolah luar negeri kemana? Ya orientasinya. Jadi kita akan menjadi UNIS menjadi kebanggaan saya, kebanggaan kita semua. Kita memberikan mendorong agar perguruan tinggi dengan itu. Ini kan bisa kita lihat bagaimana korelasi dengan perguruan tinggi tumbuh berkembang dan ada banyak sekali. Ini berarti memang bandara sebagai agent, ya, sebagai pintu terdepan dalam rangka memajukan Tangerang dan Banten. Makanya harus saling simbiosis mutualistis ini. Yang saya pikir diskusi ini akan menghasilkan ya strategi kerjasama yang lebih efektif dan saling menopang untuk pengembangan UNIS itu sendiri. Terhadap masyarakat bersyukur bahwa mereka mendapat banyak pekerjaan. Jadi gak kampungan lagi, gak malu-malu lagi. Kalau dulu kan kalau datang ke bandara naik kapal terbang, kayak saya tuh kalau kapal lewat saya lari sama kakak saya lagi makan berdua, terus kapal terbang, kakak saya bilang kapal ikut. Lalu saya bilang saya kapal minta duit sampai jatuh dapat kapal pulang berkait dan masa yang saya sudah hanya kita harus berbakti pada orang tua. Kata mas saya tuh jangan ribut aja kan. Kamu saat yang berkapal yang pergi ke luar negeri kemana-mana seluruhnya gratis. Odin tuh kalau kapal buat minta kue minta duit, mudah-mudahan kamu banyak duitnya dan punya kue. Nah hari ini saya menemukan bahwa marah ibu saya ngomel terbukti. Saya tidak bermaksud sombong. Kakak saya sampai hari ini dipakai oleh PBB untuk keliling dunia. Sampai negeri yang paling kecil di Pasir Wisata dia datang karena dia mantan di luar negeri. Saya sampai hari ini di mana saya datang kuenya banyak, ada uang, ada kue, ada minuman gratis semua. Ini doa orang tua. Jadi maksud saya bahwa bandara telah membuka peluang bagi siapa saja, termasuk juga mereka pembangunan infrastruktur. Lihat sekarang jalan-jalan sudah jauh lebih bagus. Bukan bandara yang bagus, bukan seperti yang bagus, tapi kita pemerintah masing-masing kota kabupaten mempersiapkan untuk warga agar menuju bandara. Bahkan pada waktu saya gubernur dengan Pak Jokowi kita bangun ada 5 jalan tol yang semuanya menuju ke bandara. Kalau ada dari Depok ke Pamulang dengan Tempo, Gampang langsung sampai ke bandara. Begitu juga dari Pamulang, dari Depok, dari nyambung ke bandara. Nah, cuma satu yang saya belum selesaikan proyek kesehatan ketika akan dibangun Belah Raja, Paku Haji, Bandara. Tahun depan mungkin 2023 jadi hanya dibebaskan. Jadi dari mana-mana semua terkonsentrasi ke bandara. Ini bentuk kualitas yang kepada pemerintah pusat maupun oleh Banten bahwa sarana infrastruktur jalan tol itu dibangun di mana-mana dalam rangka mendukung pengembangan bandara ini sendiri. Saya kira begitu. Terima kasih. Terima kasih. Aplaus dong. Ini menarik ceritanya. Kapal senang banget lihat kapal. Bang Olik, ini disinggung nama KWH terkait simbiosis mutualisme. Selama ini peran dari Bandara Soekarno-Hatta khususnya AP2 buat masyarakat Tangerang Raya khususnya Banten apa nih? Terima kasih. Ya baik Pak Andika. Jadi di masa kepemimpinan Pak WH saat itu sebagai wali kota 2 periode, kemudian beliau menjadi gubernur, itu memang sangat amat mendukung atau mensupport kami di Bandara Udara. Jadi
Jadi kebijakan beliau juga membantu kami dalam menyelesaikan masalah di kebandarudaraan maupun di sekitarnya. Karena seperti kita ketahui, bandara itu tidak bisa berdiri sendiri. Daerah penyokongnya harus punya peranan dalam membantu mengembangkan bandara itu sendiri. Bandara Soekarno-Hatta selain seperti yang dikatakan tadi Pak WH bahwa ini memang kewenangan pemerintah pusat, dalam hal ini kami di bawah naungan Kementerian BUMN. Kami mempunyai dua misi, yaitu sebagai profit oriented dan juga sebagai agent of development dari pemerintah. Nah, tentunya peran sebagai agent of development ini itu kepada wilayah di sekitar bandar udara tentunya. Beberapa hal memang kami tadi disampaikan juga bahwa di kami ada namanya CSR atau sekarang namanya TJSL, tanggung jawab sosial lingkungan. Nah, daerah-daerah di sekitar bandara ini kami juga memberikan peran atau andil dalam membangun wilayah sekitar. Tentunya ini berkoordinasi dengan pemerintah kota atau pemerintah kabupaten. Banyak sekali dengan beberapa program kemitraan atau bina lingkungan yang kita hadirkan di wilayah tersebut. Karena apa? Karena bandara ini kan sebagai magnet bisnis juga, sebagai gerbang, tentu banyak sekali peluang-peluang bisnis untuk meningkatkan ekonomi dari pemerintah maupun dari masyarakat sekitar itu juga. Nah, kami bekerja sama dengan pemerintah daerah tentunya membangun kawasan di sekitar bandara dengan program kemitraan dan bina lingkungan tadi. Kalau tidak salah di tahun ini 2022 sekitar 65 miliar yang terdiri dari program bina lingkungan dan mitra binaan yang kami gelontorkan untuk masyarakat di sekitar bandara. Dan juga kami membangun kampung-kampung di sekitar bandara secara tematik. Ada namanya kampung airport, ada namanya kampung Anggur Sari, dan itu sampai sekarang masih berjalan. Jadi tentu peranan ini juga tetap kami ambil untuk kepentingan masyarakat di sekitar bandara. Bagaimanapun kami perlu disupport oleh masyarakat tentunya dan juga pemerintah, baik itu kabupaten, kota maupun provinsi dalam mengembangkan bandara udara terutama di Bandara Soekarno-Hatta. Demikian. Terima kasih Bang Wali Plus ya. Bisa karena juga tuh CSR-nya berdayakan nih kaum milenial nih. Oh, gitu, silakan. Ya, tadi disampaikan sama Pak WH juga kolaborasi atau sinergitas dengan kampus ya. Ya kami ini terbuka Pak. Bahkan ada beberapa teman-teman yang magang di kami di Angkasa Pura, baik itu di kantor pusat maupun di kantor cabang, ada juga dari UNIS. Jadi untuk pendidikan memang beberapa pendidikan negeri kami juga sempat mengadakan kerjasama dan juga sempat juga keluar negeri, cuma karena pandemi memang kemarin agak terbatas untuk kerjasama. Mungkin bisa dijajaki lebih lanjut Pak dengan UNIS. Bagaimanapun UNIS kan yang ada di sekitar di Tangerang ini bisa berkolaborasi dengan airport. Demikian. Gimana Pak tawarannya Prof? Tawaran? Ya, dengan berkembangnya Kota Tangerang sebagai penyangga nasional, terutama sebagai pintu gerbang nasional, banyak peluang yang bisa dilakukan oleh kami di universitas, bukan hanya dalam konteks peningkatan sumber daya manusia, tapi juga ada peluang-peluang yang bisa digali dalam konteks riset atau penelitian, kemudian pengabdian kepada masyarakat dan magang bagi mahasiswa. Nah, peluang-peluang ini dengan berkembangnya Kota Tangerang atau Tangerang Raya ini menjadi gerbang nasional, begitu banyak sekali hal-hal yang bisa menjadi unit analisis dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan baru atau berbagai hal yang berkaitan dengan persoalan-persoalan yang terjadi di Kota Tangerang ini atau di Tangerang Raya ini. Oleh karena itu
dosen dan mahasiswa itu mencoba untuk melihat berbagai kesiapan yang dilakukan oleh pemerintah kota dari mulai kebijakan sampai kepada hal-hal yang teknis. Sehingga kami seringkali diundang oleh pemerintah daerah, pemerintah kota, baik kabupaten, kemudian provinsi maupun kota Tangerang dan juga Tangerang Selatan untuk melihat secara jeli persoalan yang terjadi, bukan hanya kesiapan kota Tangerang Raya sebagai pintu gerbang nasional, tapi juga bagaimana ke depan persoalan-persoalan yang untuk mencapai ke depannya. Salah satu hal yang menarik adalah berkaitan dengan transportasi publik. Kami mencoba menganalisis, membuat peraturan daerah yang berkaitan dengan kesiapan transportasi di dalam melayani publik dan melayani orang yang datang ke kota Tangerang atau baik dari mancanegara maupun dari daerah lain di Indonesia. Kemudian yang kedua, kami mencoba menganalisis tentang persoalan sama lingkungan kota Tangerang, kesiapan kan sebagai kota penyangga nasional. Ini persoalan kalau kota Tangerang tidak memperlihatkan sesuatu hal yang taruhlah sampah misalkan kanal atau kali masih kotor, kan tidak menunjukkan hal seperti itu. Tapi saya tidak melihat seperti itu. Hanya ini adalah persoalan yang menjadi hal utama untuk dianalisis. Kami masih melihat pedestrian atau mungkin trotoar yang belum bisa diakses dengan baik oleh masyarakat. Masih banyak juga persoalan kabel yang tidak jelas. Kalau ingin menjadi kota penyangga atau penyangga nasional sebagai pintu gerbang, hal itu tidak boleh terjadi. Infrastruktur yang mumpuni itu betul-betul harus disiapkan, bukan hanya dalam konteks fasilitas sumber daya manusia, tapi juga kebijakannya harus siap. Kami sebagai orang kampus siap untuk melakukan berbagai hal yang berkaitan dengan itu, mulai dari analisis sampai pengembangan, penjaminan mutu, monitoring, evaluasi terhadap pengembangan kota. Nah, saya ketika kerjasama dengan bandara, mereka meminta beberapa program studi pendukung utama bandara belum bisa hadir. Contohnya program studi yang berkaitan dengan manajemen logistik kami belum punya, gitu ya. Nah, tetapi pada konteks yang lain kami sudah siapkan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang bisa bekerja sama atau bisa diserap oleh bandara. Oleh karena itu, ke depan kami akan melihat berbagai hal yang berkaitan dengan pengembangan jika satu saat kota Tangerang berkembang lebih hebat lagi. Itu hal yang paling utama. Terutama kesiapan dosen, kesiapan mahasiswa, kesiapan infrastruktur, dan kesiapan lembaga yang ada di universitas. Contohnya adalah lembaga riset, kajian utama tentang bandara, kajian utama tentang tata kota, kajian utama tentang lingkungan, kajian utama tentang budaya, kajian utama tentang peradaban. Karena ada persinggungan kan. Ketika kota Tangerang ini dikunjungi oleh berbagai, suatu saat kan ini menjadi sebuah kota besar, bukan hanya metropolitan tapi megapolitan. Tadi kata Pak WH, orang yang tinggal di kota Tangerang atau di Tangerang Raya ini bukan homogen, sudah sangat heterogen dari berbagai budaya, agama, ras dan lain-lain. Mungkin ada satu saat ketika kota Tangerang ini berkembang lebih hebat lagi ke depan, orang Prancis tinggal di sini sekarang, orang Eropa tinggal di kota Tangerang akan kenal. Dari Amerika juga akan mengunjungi ke sana. Bagaimana kesiapan kita? Bagaimana masyarakat kita bisa menyambut mereka? Sekarang, bagaimana kalau orang Eropa ingin datang ke Jakarta atau ke destinasi wisata yang ada di Jakarta atau mungkin destinasi wisata yang ada di kota Tangerang? Tapi bangsa Tangerangnya belum bisa bahasa Inggris, siapa yang mau menerima? Belum siap. Coba bayangkan. Sumber daya manusia kan yang akan menjadi persoalan, meskipun ada beberapa fakultas yang ada di perguruan tinggi jurusan bahasa ini belum tentu kan persiapan itu. Berarti hal-hal begini harus dipikirkan oleh kami, bukan hanya dipikirkan oleh pemerintah daerah, tapi universitas, sekolah menengah atas atau SMA, serta harus siap untuk menyiapkan sumber daya manusia
belum lagi perubahan digitalisasi teknologi. Ya. Siap enggak? Ya, sekarang kita siapa orang yang tidak punya handphone? Ya? Siapa orang yang tidak punya handphone? Semuanya fasilitas yang ada di Kota Tangerang itu harus tersedia di dalam handphone. Taruhlah saya orang ini datang ke Tangerang mau mengunjungi makanan khas Kota Tangerang. Tinggal lihat di HP, di mana adanya? Adakah transportasi ke sana? Saya bisa bertanya kepada siapa? Apakah ada guide itu? Berapa ongkosnya? Berapa harga kulinerannya? Di mana kulinerannya? Itu harus tersedia di dalam gadget itu. Untuk apa? Memudahkan akses terhadap itu. Kalau itu tidak siap, bagaimana bisa menjadi pintu gerbang utama? Apa namanya? Pintu gerbang utama nasional gitu. Belum lagi destinasi budaya, belum lagi destinasi seni, belum lagi kampung apa tadi? Ada kampung Eko. Sudah cukup kan destinasi saja yang bisa dikunjungi oleh seluruh umat yang mau datang ke Indonesia. Beda dengan Bali, ini sudah siap, infrastruktur siap, sumber daya manusia siap, transportasi publik siap, transportasi yang lainnya juga siap. Nah, persoalan ini yang harus dibikin. Belum lagi kebersihan lingkungan, belum lagi tata kotanya, belum lagi hal-hal yang berkaitan dengan kalau hotel saya sudah oke. Ini banyak persoalan yang berkaitan dengan kesiapan Kota Tangerang Raya dalam dalam untuk menjadi gerbang nasional. Kan ini barometer. Ini kan barometer nasional. Ya, ini kan bukan kesempatan manis lagi. Ini ada sebuah kesempatan yang sangat keren banget. Oleh karena itu, pihak perguruan tinggi harus membuat kajian yang sangat terkonstruksi baik, bukan hanya dalam konteks ilmiah, tapi sampai pada hal-hal yang sangat teknis. Jangan sampai banjir masih terjadi, gitu ya. Kemacetan masih di mana-mana, akses transportasi publik juga masih susah dari bandara ke sini. Bukan hanya dari sini ke bandara. Sekarang bagaimana kalau dari bandara Kota Tangerang sebagai transit harus pergi ke Serang, pergi ke Cilegon, ini harus bisa memudahkan seluruh masyarakat yang bisa yang bisa difasilitasi oleh pesawat ini. Jadi hal ini adalah merupakan area yang sangat manis dan menarik bagi perguruan tinggi untuk hal itu. Jadi oleh karena itu saya ajak teman-teman para mahasiswa untuk memahami secara mendasar bagaimana saya bisa berkiprah dalam memajukan Kota Tangerang sebagai gerbang utama nasional. Oleh karena itu saya ajak teman-teman semua mahasiswa. Kalau mahasiswa tidak bisa memikirkan sampai hal seperti itu, waduh, tidak bisa. Oleh karena itu saya berharap ke depan UNIF mampu melihat bahan dasar materi perkuliahan atau mungkin sampai membuat sebuah atau mendirikan sebuah program studi yang bisa menjawab tantangan daerah. Itu yang paling menarik. Satu hal yang harus dipikirkan oleh kami adalah dengan adanya kurikulum Merdeka Belajar dan kampus Merdeka, ini adalah sebuah kesempatan kami untuk berkiprah di bandara. Oleh karena itu saya berharap tadi sudah ada keterbukaan dari Pak Malik ya, Pak Malik sudah ada keterbukaan bahwa kami menerima sepenuh hati pada seluruh mahasiswa, pada teman-teman mahasiswa bekerja sama dengan beliau. Tetapi kita juga harus siap. Mahasiswa siap enggak dengan tantangan itu? Ya tentu harus siap. Bagaimana menyiapkan itu? Tentu mulai dari proses pembelajaran, kemampuan menganalisis, kemampuan riset, kemampuan magang, kompetensi yang mumpuni untuk bekerja sama dengan mereka. Kalau tidak bisa, apa yang harus kita lakukan? Datang ke bandara kan tidak dia harus mengerjakan sesuatu sesuai dengan visi dan misinya beliau, sesuai dengan visi misinya Pak Wali Kota, sesuai dengan visi misinya beberapa UPTD dan lain-lain. Itu hal-hal yang sangat penting dalam konteks pengembangan kampus. Oleh karena itu, bagaimana kurikulum kampus ini bisa menjawab persoalan yang terjadi di Kota Tangerang saat ini dalam menyusun Tangerang Raya yang betul-betul menjadi barometer nasional dan menjadi pintu gerbang
Plus dong. Wah, luar biasa ini profesional visioner sekali nih. Oke, ini malam semakin hangat, kita bisa interaksi dengan para audiens. Siapa yang ada yang mau nanya nih? Ini kesempatan. Ada yang mau nanya? Dari mahasiswa? Siap? Masuk tren aja, masuk ke ini nih. Kita followernya ada 1 juta ditonton, banyak masyarakat. Silakan sebutkan nama, nanya ke siapa ya. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dedi dari Unis Fakultas Hukum. Sebelumnya terima kasih untuk Buat Tangerang atas waktunya. Terima kasih juga untuk Bapak WH dan Pak Katolik sudah menempatkan beserta rektor. Di sini Tangerang sebagai jembatan Indonesia atau pintu Indonesia. Sebagai fakultas hukum, mahasiswa hukum, kami disuruh mengamati hal-hal yang di publik, mengamati publik, apapun itu bentuknya, mau hukum atau sosial ataupun juga dari pihak negara. Sebagai tinggal di Tangerang, masyarakat Tangerang, kami melihat banyak hal yang seperti Bapak bilang itu Tangerang ini pendukung dari bandara itu sendiri. Nah, di sini kami melihat seperti kemarin belum lama ada kerjasama dari pihak bandara yang dijelaskan oleh Bapak Muhammad selaku dari perwakilan dari Angkasa Pura II dan Bapak Arif sebagai wali kota Tangerang, yaitu kerjasama itu untuk memanfaatkan fasilitas di sekitar bandara, yang itu fasilitasnya didukung oleh Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, khususnya dalam sistematika administrasinya. Melalui bintanya tersebut ada 15 objek Pak katanya. Salah satunya yaitu akses jalan Pak, akses jalan. Salah satunya Jalan Perancis, Jalan Juanda. Itu baru terlaksana kemarin Pak, dan tanggal 24 Oktober 2022. Sedangkan itu sebenarnya sebagai pendukung bandara atau akses ke bandara itu sangat kita soroti. Sebagai masyarakat yang melewati jalan itu, saya pernah lewat situ 1 hari kan, nggak gerak dari pagi sampai sore. Padahal itu benar-benar samping bandara pas. Apalagi masuknya dari perimeter utara, itu sangat sekali kelihatan. Iya, dari perimeter utara, apalagi di bawah koridor, termasuk Tangerang menuju ke salah satu akses utama menuju ke Soekarno-Hatta. Nah, perjanjian ini baru kemarin dibuatnya 24 Oktober 2022. Padahal ini kemacetan dan jalan rusak ini bukan dari beberapa tahun kemarin, sudah berapa tahun yang lalu. Nah, pertanyaan kami Pak selaku mahasiswa, apakah segitu rumitnya untuk melakukan perjanjian atau kerjasama dari Pemkot Kota Tangerang dan bandara yang diwakilkan oleh Angkasa Pura II untuk memperbaiki akses menuju bandara. Padahal yang kita lihat penghasilan dari bandara itu banyak sekali, entah itu pajak ini, pajak itu banyak sekali. Apalagi yang kami tahu sekarang semuanya itu pada naik, termasuk pajak bandara yang kita sebut airportek. Saya pernah ikut terbang airportek dan itu cancel pesawatnya. Kemudian saya ikut terbang besoknya dan ketinggalan pesawat. Dan itu kesalahan kita sendiri. Tapi dari pihak maskapai mengatakan airport tidak bisa dilipat, itu aturan Angkasa Pura. Nah, artinya di sini pendapatan Angkasa Pura itu kalau kami melakukan penerbangan itu berkali-kali lipat, kalaupun kami harus mengganti atau cancel schedule. Nah, poinnya di sini, apakah segitu lamanya untuk pihak Tangerang, yaitu melakukan perjanjian atau kerjasama untuk memperbaiki akses sekitar bandara itu sendiri, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bang Dendi, waduh, ini suara rakyat banget ini. Karena kita juga kalau di upload itu atau di posting selalu viral itu akses jalan di situ banget, itu luar biasa. Satu pertanyaan lagi? Ada? Oke, kita jawab dulu nih dari AP2 nih. Saya juga mengikuti pemerintahan itu ya Pak. Di situ ada Pak Direktur AP2 Pak Muhammad Wadudin itu. Ini kalau judulnya ini pecah telur, asetnya baru diserahkan itu. Dan kan jalannya bisa udah bertahun-tahun. Gitu. Terima kasih. Silakan. Ya, baik. Terima kasih. Pertanyaannya bukan pertanyaan titipan tadi dia. Ya, jadi memang beberapa waktu lalu terjadi kesepakatan antara direktur utama kami PT Angkasa Pura II dengan Pemkot Tangerang terkait dengan pembenahan beberapa titik ruas jalan. Kalau misalnya ada jalan Garuda, jalan Prancis, itu baru di kerjasama kami atau baru pecah telur yang disampaikan adik-adik. Karena memang itu asetnya adalah aset Angkasa Pura II yang tercatat di kami di Angkasa Pura II kantor cabang utama untuk aksesnya memang untuk akses jalan umum yang tidak ada benefitnya tidak secara langsung tentunya kepada kami di Bandara Soekarno-Hatta atau Angkasa Pura II. Kenapa itu terjadi lama? Karena memang ini terkait dengan regulasi di masing-masing. Di kami ada namanya regulasi yang harus kami lakukan atau kami taati. Begitu juga dari pihak pemerintah kota. Jadi kenapa itu memang kemarin merumuskan satu bentuk kerjasama, bahkan sampai melibatkan legal opinion dari kejaksaan agar itu tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan. Karena seperti kita ketahui bahwa apabila ada sedikit penyalahgunaan kewenangan itu berurusan dengan masalah hukum, sehingga kita harus lebih hati-hati dalam memformulasikan bentuk kerjasama yang dilakukan. Nah, bukan kami tidak peduli, bukan kami tidak terhadap kondisi itu, tentu ini juga jadi effort kami lah untuk menyelesaikan itu. Nah, kemarin alhamdulillah sudah dilakukan kerjasama itu. Yang menyebabkan lama mungkin karena formulasinya yang harus kita samakan. Kalau persepsi itu sama-sama lah, ingin memperbaiki jalan sehingga masyarakat juga tidak susah akses untuk ke bandara maupun ke tempat lain yang bisa berjalan dengan mulus untuk jalannya gitu ya. Tapi juga itu tadi kami menghindari terjadinya ada indikasi ketidakadilan hukumnya, sehingga formulasi yang dirumuskan harus bareng-bareng, harus bareng. Nah, alhamdulillah sekarang sudah ada solusinya. Misalnya dalam waktu dekat itu sudah diperbaiki ya. Gitu. Jadi formulasinya yang harus kita rembukan bersama-sama sehingga tidak ada temuan dari pihak, karena kami juga diaudit ya secara baik di internal maupun dengan eksternal, dengan KHP, dengan BPKP, dengan BPK, begitu juga dengan Pemkot. Jadi harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian. Terima kasih, puas ya jawabannya. Dikit aja ya, karena udah mau closing statement. Silakan depan. Terima kasih Pak Khalid atas jawabannya. Saya ada banyak Pak tanggapinya Pak. Tapi menurut kami Pak, ini saya jawab juga Pak ya. Ini bukan pertanyaan titipan Pak. Jadi pertanyaan titipan mungkin semuanya mahasiswa Pak. Iya. Mendengarkan kata Pak formulasi disebabkan oleh formulasinya begitu banyak. Kami mengharapkan Pak, mungkin suatu berapa tahun kemudian kami nih yang menggantikan Bapak di sini. Harapannya begitu. Nah, harapan kami Pak, karena kita faktanya itu regulasinya bertahun-tahun baru terjadi kesepakatan, semoga kedepannya itu nggak menunggu harus berapa tahun sudah terjalin Pak, sudah terlaksana gitu. Jangan hanya formulasinya saja yang dibentuk bertahun-tahun. Kita di Indonesia ataupun Tangerang ini Pak, banyak sekali orang-orang pintar Pak.
orang 14 itu banyak. Tapi kalau untuk menunggu regulasi atau formulasi itu sudah berapa tahun baru terjalin atau berjalan, itu menurut saya terlalu lama untuk kita bekerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita di penghujung acara nih. Untuk masing-masing narasumber diminta kesimpulan, harapan, dan closing statement. Terima kasih. Dari Prof dulu. Saya begini, perguruan tinggi harus siap ke depan dalam menjawab tantangan Tangerang Raya. Saya tidak pakai kata Tangerang ya, karena bandara ini kan bukan hanya menyebut kota Tangerang, tapi ada Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang, dan juga Tangerang Selatan sebagai penyangga utama, atau mungkin koridor yang menghubungkan antara Provinsi Banten dan juga Provinsi Jawa Barat dan juga DKI Jakarta. Saya melihat ini adalah peluang yang sangat baik bagi universitas dalam pengembangan keilmuan, pengembangan program studi, pengembangan sumber daya manusia, dan juga penyaluran lulusan. Oleh karena itu saya berharap ke depan kita harus menyiapkan infrastruktur universitas yang betul-betul mumpuni dalam menjawab tantangan masa kini atau saat ini dan ke depan, ketika Tangerang Raya betul-betul menjadi gerbangnya Indonesia dan barometer Indonesia. Oleh karena itu, kesiapan kurikulum, kesiapan program studi, kesiapan sumber daya manusia, dan juga infrastruktur lembaga yang ada di, bukan hanya di UNIS, tapi di seluruh universitas yang ada di Provinsi Banten itu betul-betul bisa menjawab tantangan itu. Itu saja dari saya. Terima kasih Prof. Untuk Bang Malik, closing statement. Baik, mungkin di closing statement saya bahwa keberadaan Bandara Soekarno-Hatta sebagai konektivitas baik yang dari udara maupun lanjutnya di darat dapat memberikan manfaat keekonomian maupun hal-hal lainnya seperti sosial kepada masyarakat di sekitar bandara, dan juga kolaborasi dengan Pemkot, Pemkab maupun Pemprov. Mohon kami didukung dan hal ini dapat terjalin sehingga bisa memajukan Bandara Soekarno-Hatta yang efeknya atau dampaknya bisa juga memajukan kawasan sekitar Bandara Soekarno-Hatta dan lebih baik lagi. Terima kasih. Terima kasih Bang Malik. Terakhir untuk Pak Wehan, wejangannya juga nih, sekaligus kesimpulan dan harapan dan closing statement. Terima kasih. Yang pertama saya mengomentari mahasiswa, saya nggak paham regulasi. Sebenarnya sudah ada berbagai kewenangan masing-masing. Dalam wilayah otoritas bandara memang menjadi tugas angkasa pura, termasuk infrastruktur jalan. Tapi di luar itu menjadi tugas pemerintah masing-masing. Jadi tidak perlu lagi diatur-atur, birokrasi panjang. Karena apa mas? Masyarakat tidak mau tahu. Jalan harus bagus. Zaman saya dulu kan saya ayam ngecong sekali. Masuk perbaikan kali, sungai dan sebagainya. Jadi saya nggak tahu macetnya di mana karena memang keluarnya juga lama. Jadi kalau dengan kepentingan masyarakat tidak perlu birokrasi, koordinasi. Siapa yang menjadi tugas itu tugas siapa? Siapa buat apa? Sudah diatur kok itu dalam undang-undang. Yang kedua, saya setelah diskusi ini berharap bahwa UNIS harus bisa menangkap peluang apapun itu untuk bisa akses ke bandara dan bandara memberikan ruang kepada UNIS dalam rangka kolaborasi. Banyak yang bisa kita manfaatkan. Kalau kita dari sisi kajian, banyak yang harus bisa dikaji. Transportasi, masalah persampahan, perindustrian, masalah banjir, itu banyak sekali, termasuk kajian-kajian sifatnya penerbangan dan sebagainya. Termasuk dalamnya adalah sistem digital tadi. Bahkan di fakultas ini, lalu kita konsentrasi untuk bagaimana bisa
tidak kita tinggal Unis harus ada yang menjadi yang terdepan, tidak hanya Tangerang tapi juga Banten. Begitu juga dari Angkasa Pura, bahwa tidak eksklusif, tidak mengatakan bahwa saya adalah, dan ada negara di dalam. Karena itu penting membangun relasi, hubungan perguruan tinggi sebagai pemerintah kota. Terima kasih banyak. Terima kasih untuk diskusi malam ini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.